Usai pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, kini masyarakat menanti terwujudnya sejumlah janji pasangan Anies Sandi yang dapat mengurai benang kusut ibu kota. Bagaimana pasangan Anies Sandi merealisasikan janji mereka saat kampanye? Kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno. Selamat sore Bang Sandi. Selamat sore Olivia Marzuki, apa kabar? Baik Bang Sandi, bagaimana kabarnya? Congratulations ya pertama-tama. Kami mengucapkan selamat kepada Bang Sandi. Thank you and alhamdulillah. Ini semuanya kemenangan untuk warga Jakarta. Baik Bang Sandi, dari sekian banyak janji Bang Sandi dan juga Pak Anies, kita hanya akan fokus di beberapa yang berkenaan dengan bisnis dan ekonomi ini, karena juga ini untuk CNN Indonesia Business. Kita akan pertama-tama menggali lebih dalam mengenai rencana atau wacana pembiayaan DP kepemilikan rumah 0%, 0 rupiah. Ini seperti apa nanti? Subsidinya dari mana? Kemudian 0 rupiah ini apakah nantinya sebenarnya akan membebankan cicilan bulanan untuk para warga? Pertama-tama tentunya kita harus menyadari bahwa Pak Basuki dan Pak Jarod periode kepemimpinannya itu masih 6 bulan ke depan sampai Oktober. Dan fokus prioritas dari Anies Sandi sekarang adalah memastikan terjadi dialog yang terbuka, dialog yang bersahabat, dialog yang mengusung kebersamaan agar terjadi rekonsiliasi. Kami memantau percakapan di medsos maupun di closed komunikasi termasuk WhatsApp group bahwa pembicaraan mengenai rencana kerja dan realisasi janji-janji ini memicu begitu banyak perdebatan yang menghalangi proses rekonsiliasi. Jadi kami harus bersabar diri dan memastikan bahwa kita tidak ingin mendahului proses penetapan baru nanti tanggal 4 Mei dan masih ada sekitar 6 bulan sebelum kami diberikan mandat dan dilantik. Namun berkaitan dengan program-program tersebut semuanya sudah dihitung dengan masak-masak, dengan matang. Alhamdulillah kami sekarang mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat yang ingin mengikuti baik program OKOC maupun program rumah dengan DP 0 rupiah yang sekarang sudah banyak ditunggu oleh masyarakat. Memang kisi-kisinya akan kami sampaikan pengulangan dari apa yang sudah kami sampaikan pada masa kampanye, tapi kami izinkan Mbak Olivia dan seluruh pemirsa di rumah CNN Business bahwa kita ingin fokus dulu untuk rekonsiliasi dan memastikan bahwa warga Jakarta yang sudah berbulan-bulan lelah, terbelah-belah, lelah dipolarisasi oleh kubu-kubu yang saling berbeda pendapat, tapi kami yakin dengan proses rekonsiliasi kita bisa pastikan Jakarta itu 3 tambah 2 adalah 5. 5 ini adalah Pancasila dan kita hadirkan kebersamaan untuk warga Jakarta ke depan. Bang Sandi, tapi kita ingin juga mengetahui lebih dalam tentang skema itu sendiri. Apakah ini sudah ada informasi yang bisa di-share ke kita? Beberapa informasi yang sudah kita terima adalah persyaratan untuk siapapun yang mengajukan nanti program rumah DP 0 rupiah ini adalah bagi mereka yang memiliki penghasilan minimal 7 juta rupiah per bulan dan kemudian memiliki KTP Jakarta minimal 5 tahun. Apakah sudah ada informasi lain yang bisa di-share ke kita? Dan mungkin 7 juta per bulan itu bagi sebagian orang adalah penghasilan yang boleh tergolong tinggi, bukan untuk golongan masyarakat dengan penghasilan rendah seperti itu. Olivia, jadi tambahan daripada persyaratan itu termasuk adalah warga yang belum memiliki rumah, jadi sampai sekarang masih mengontrak dan betul-betul masuk dalam prasyarat tersebut. 7 juta itu bisa dihitung dalam combined income. Karena disposable income kalau mereka suami istri memiliki sumber penghasilan itu bisa ditambahkan, dijumlahkan, dan kita pastikan mereka memiliki spending behavior yang bertanggung jawab, tidak terlalu masuk ke dalam pola hidup konsumtif. Karena apa yang terjadi biasanya dari masyarakat khususnya kalangan muda bahwa penghasilan mereka 7 juta, tapi pengeluaran mereka juga mendekati 7 juta rupiah sehingga praktis tidak ada yang bisa ditabung. Kita ingin
mereka yang berpenghasilan combined income atau combined penghasilannya ini, penghasilan yang dikombinasi antara suami dan istri di angka 7 juta rupiah ini, kita bisa lihat pola mereka menabung, dan mereka akan membuka account di Bank DKI salah satunya, dan ini akan kita pantau selama 6 bulan ke depan. Juga ini difokuskan kepada hunian vertikal, walaupun sekarang banyak sekali pengembang yang datang ke kita, bilang kita punya lahan di wilayah Jakarta, mungkin agak sedikit di pinggiran wilayah Jakarta, tapi masih terkoneksi dengan sarana transportasi yang bisa dibangun dalam pola rumah tapak. Jadi bagi kami inovasinya adalah inovasi pembiayaan. Saya kebetulan alhamdulillah berpengalaman di dalam waktu saya membangun perusahaan investasi saya dengan inovasi-inovasi pembiayaan. Salah satu pembiayaan infrastruktur yang kami pernah lakukan yaitu Jalan Tol Cipali dibangun dengan inovasi pembiayaan yang betul-betul bisa mendobrak kendala-kendala pembangunan infrastruktur pada saat itu. Dan saya yakin dengan inovasi yang kita tampilkan dalam segi pembiayaan, kita mampu mengurangi backlog atau antrian hunian yang dengan harga terjangkau ini, yang sekarang jumlahnya 300.000 lebih. 49% warga Jakarta tidak memiliki akses terhadap rumah yang milik sendiri. Itu bisa dikurangkan sekitar 80% dalam jangka waktu 5 tahun semenjak kita nanti menjabat. Salah satu yang paling terutama, paling pentingnya adalah Perda. Perda ini adalah payung hukum yang harus kita mulai diskusikan dengan teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di DPRD, karena mereka yang akan membuat suatu payung hukum yang juga memastikan bahwa kita bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk program yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat ini. Baik Bang Sandi, jadi tadi 7 juta per bulan itu bisa berupa combined income antara pasangan suami dan istri, dan juga rumahnya itu bisa berbentuk rumah tapak, tidak harus rumah susun ya atau bangunan vertikal. Baik, jadi dari segi kesiapan bank sendiri ini Bang Sandi, kira-kira Bank DKI dan juga Bank Indonesia apakah mereka sudah memberikan kesiapan 100% atau sejauh mana sebenarnya untuk persiapan dari pihak pemberi dana itu sendiri? Dan jika memang DP itu dinolkan, apakah ini ada juga bantuan dari anggaran pemerintah daerah? Beberapa bank sudah mengungkapkan bahwa mereka sekarang sedang mereview atau mengkaji kebijakan ini, karena ternyata peraturan BI dan kita sudah memiliki opini hukum, legal opinion, yang menunjukkan bahwa program ini jika diberikan pengecualian oleh Pemprov yang akan memberikan dana talangannya, ini dimungkinkan. Jadi ini tidak melanggar aturan, itu pertama. Kedua, banyak bank sekarang yang mereview kalau dana talangannya itu diberikan oleh Pemprov dan ini masuk ke dalam program pemerintah, ini berarti sebuah pembiayaan yang sangat menarik, karena ini berbasis ada nilai agunannya, dan nilai agunannya itu akan meningkat dari segi nilai. Kedepannya kita tahu bahwa harga properti itu selalu meningkat lebih besar daripada nilai investasi lainnya, kadang-kadang lebih besar jauh dari nilai inflasi. Jadi ini yang menjadi sebuah pembiayaan yang sangat menarik. Ada beberapa bank yang sudah mengungkapkan ketertarikannya, juga beberapa pengembang yang selalu kami selalu ingatkan bahwa ini adalah program untuk pemberdayaan dan program untuk memastikan keberpihakan kepada warga masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah sendiri dan menikmati peningkatan nilai dari properti atau hunian yang mereka tempati, dan agar mereka juga bisa yang kita sebut sebagai upward mobility, bisa naik kelas. Dan mungkin nggak selamanya tinggal di rumah dengan harga 350 juta ini, tapi dia bisa juga naik kelas setelah pendapatannya semakin meningkat,
mereka bisa juga move up atau naik kelas mencari rumah dengan harga yang lebih tinggi, tentunya juga dengan luasan yang lebih sesuai dengan pertumbuhan keluarga mereka. Jadi ini yang sekarang menjadi sebuah kajian sendiri. Kami tidak boleh mendahului karena menghubungi Bank DKI ataupun bank-bank lain sebelum ada ketetapan dari KPUD serasanya terlalu dini. Jadi kami sabar menunggu ketetapan dari KPUD. Setelah itu mungkin tim yang nanti akan dibentuk mulai melakukan manuver kepada perbankan, melakukan approach kepada para bankir dan para pengembang. Ini yang akan kami tawarkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan bisa kita implementasikan dalam 5 tahun ke depan. Baik Bang Sandi, sepertinya mengutip Anda, naik kelas, membuat warga Jakarta naik kelas secara ekonomi dan juga kesejahteraan secara masyarakat. Kita akan terus membedah janji-janji ekonomi sesuai dengan janji kampanye Anda. Tapi setelah pesan-pesan berikut, kami akan lanjutkan perbincangan bedah janji ekonomi Anies Sandi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Anda kembali di CNN Indonesia Business dan kita akan lanjutkan dialog bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Bang Sandi, ini banyak sekali janji-janji yang memberikan harapan bagi warga Jakarta, terutama bagi para pengusaha muda, para pelaku UMKM. Dari program Anda dan jargon yang sepertinya semua orang sudah tahu sekarang, OKOC. Ini kita ingin tahu seperti apa nanti bentuk realnya di lapangan. Jadi program OKOC ini sekarang sudah berjalan. Ini adalah inovasi dari kebijakan yang bisa ternyata diluncurkan sebelum kami mendapatkan mandat dari warga Jakarta. Karena ternyata program ini bisa disusun dengan partisipasi dari begitu banyak pihak. Program OKOC ini adalah One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Di mana kita punya 44 kecamatan di wilayah Jakarta, kita ingin bangkitkan kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah. Kita lihat sekarang ini sudah mulai disambut oleh pemerintah pusat dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang memudahkan penciptaan wirausaha-wirausaha pelaku ekonomi baru. Nah, kami alhamdulillah sudah menembus 12.000 peserta dari OKOC yang ada di wilayah Jakarta selama Desember, Januari, Februari, Maret, sekarang menuju April. Jadi 4 bulan sudah mencapai angka 12.000. Kita ingin pas pelantikan bisa menembus angka 20.000. Nah, dengan hadirnya jumlah pelaku ekonomi yang ikut pelatihan daripada OKOC, tahap berikutnya mereka akan dipastikan memiliki jejaring. Jejaring baik itu dalam pemasaran, network, dan jejaring untuk mereka bisa meningkatkan usaha mereka dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan harapan kita mereka juga pada satu waktu menjadi usahawan besar. Terakhir adalah akses terhadap permodalan. Nah, banyak pertanyaan kepada kita, apakah ini akan membebani APBD DKI? Nah, di sini adalah uniknya program OKOC yang tidak akan membebani APBD DKI dari segi permodalan. Karena cara kami memandang adalah sekarang sama dengan pemerintah pusat, Pak Jokowi dan Pak JK kemarin menyatakan bahwa 120 triliun sudah akan digelontorkan untuk mendukung KUR. Nah, KUR ini bisa kita arahkan untuk para peserta OKOC. Yang kita pentingkan adalah pendampingannya, memastikan mereka memiliki rencana usaha yang baik. Kita ada juga dari segi mentoring, inkubasi, dan nanti baru kita berikan akses terhadap permodalan. Kita yakin dalam 5 tahun, kalau kita terus konsisten untuk membangun semangat kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM ini, kita akan mampu menciptakan 200.000
lapangan kerja baru melalui penciptaan 200.000 entrepreneur baru atau wirausaha baru. Program OKOC ini sekarang ternyata viral di masyarakat dan menjadi sebuah harapan baru, dan ini adalah sekali lagi merupakan kerja bersama, bukan hanya Anies Sandi tapi melibatkan semua elemen termasuk komunitas wirausaha, komunitas-komunitas lain UMKM, ada komunitas tangan di atas, ada sekarang HIPMI, Kadin, Apindo. Mereka melihat bagaimana mendukung program ini yang merupakan program konkret dan real, mendukung ekonomi arus baru yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu arus pemberdayaan ekonomi agar ketimpangan yang selama ini semakin melebar karena yang besar makin besar sementara usaha kecil ini mandek, bisa kita remove barrier-nya, bisa kita naikkan para usaha kecil ini sehingga yang besar boleh besar tapi yang kecil juga akan semakin cepat mengejar ketinggalannya, sehingga gap antara si besar dan si kecil ini bisa dipersempit. Nah, program OKOC ini real dan kami harapkan kerja nyata ini akan mendapatkan sebuah momentum yang baik 5 tahun ke depan. Bang Sandi, banyak pihak yang sangat yakin mungkin dari semua program yang dijanjikan, mungkin OKOC ini menjadi salah satu yang paling sukses nantinya karena menimbang bahwa latar belakang Anda sebagai pengusaha sukses, Anda juga merupakan inspirasi bagi banyak pengusaha di Indonesia. Tapi bagaimana dengan kaitannya antara peran Anda sebagai DKI nomor 2 dan juga Anda sebagai pebisnis? Apakah nanti bagaimana dengan potensi konflik kepentingan atau konflik of interest? Apakah Anda bisa menjamin, Anda bisa memisahkan kedua peran Anda itu? Pertama-tama saya sudah meninggalkan dunia usaha Olivia 15 April 2015, lebih dari 2 tahun yang lalu saya sudah memutuskan untuk masuk totalitas di dunia politik. Saya ingat sebuah nasihat dari petinggi-petinggi yang pernah menjadi mentor saya bahwa politik bagus, dagang juga bagus, tapi jangan pernah dicampur. Akhirnya yang ada kita nanti memperdagangkan politik dan mempolitikkan dagang. Nah, berangkat dari kesadaran dan nasihat tersebut, akhirnya saya putuskan secara totalitas saya mundur dari dunia usaha, sehingga saya sekarang fokus total dalam mandat saya setelah 19 April untuk membawa perubahan yang lebih baik buat Jakarta dan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak untuk warga Jakarta. Baik, Bang Sandi. Jadi dagang versus politik Anda sekarang fokus di mandat Anda ya. Baik, kita akan bertanya soal reklamasi ini 100 hari ke depan. Kira-kira apakah proyek reklamasi yang dimana wacananya adalah menghentikan proyek reklamasi ini akan terlaksana dalam 100 hari ke depan? Tentunya 100 hari ke depan dari sekarang masih akan Jakarta akan dipimpin oleh Pak Basuki dan Pak Jarot. Dan patut kita mendukung 6 bulan terakhir ini agar Pak Basuki dan Pak Jarot husnul khotimah dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan PR-PR-nya. Tugas kami, saya dan Mas Anies, harus memastikan bahwa seluruh program-program yang tertunda itu bisa diberikan support agar mereka bisa menyelesaikan tugasnya dan melakukan handover bulan Oktober itu tentunya dengan prestasinya sendiri. Nah, masalah reklamasi ini selalu diangkat karena ini merupakan suatu janji kerja kami. Jadi kami nggak mau bicara janji kampanye, tapi janji kerja kami. Dan janji kerja kami insya Allah kita akan pastikan kita istiqomah dan kami memang komit untuk menghentikan reklamasi dan mudah-mudahan kami bisa menghadirkan kebijakan pesisir Jakarta yang lebih berpihak kepada warga kebanyakan, kepada nelayan, kepada warga yang ada di strata ekonomi paling rendah, yaitu masih dalam status prasejahtera. Ini yang akan kami fokuskan. Baik, kita akan beralih ke poin pertanyaan berikutnya ini yang mengejutkan para mungkin banyak warga dan juga media. Ini dengan rencana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan BIR PT Delta Jakarta. Bagaimana komentar Anda? Ini memang sebetulnya campaign pledge ya, atau rencana janji yang sebetulnya waktu kami masih berkampanye sendiri di awal 2016,
saya terusik dengan pertanyaan dari beberapa stakeholders, beberapa pemangku kepentingan termasuk media. Bagaimana rencana Anda berkaitan dengan pengelolaan minuman keras dan bagaimana pendapat Anda kok pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang memproduksi bir? Nah, saya waktu itu tegas karena saya memang backgroundnya adalah investasi dan pengusaha. Saya lihat bahwa apa visi dari sebuah pemerintah provinsi dan apa yang diharapkan dari kepemilikan atau investasi di perusahaan yang memproduksi minuman keras. Jelas tidak memiliki koneksitas sama sekali. Oleh karena itu secara tegas saya sampaikan waktu itu lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa jika saya mendapat mandat, saya akan langsung melakukan pembicaraan dengan konsultan keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan yang memang dikelola dengan baik ini, dengan keuntungan yang baik juga, dengan kinerja yang masih terjaga sampai sekarang, bisa dipastikan untuk dilepas atau didivestasi tentunya dengan nilai terbaik. Hasilnya kita akan gunakan kepada hajat hidup orang banyak. Karena bir itu bukan hajat hidup orang banyak. Apa yang diinginkan oleh warga Jakarta, lapangan kerja, pendidikan, dan juga biaya hidup yang lebih terjangkau, termasuk biaya yang kita lihat terhadap biaya transportasi, biaya-biaya yang terkait dengan pendidikan maupun biaya kesehatan. Itu yang akan kami fokuskan, bahwa ke depan kepemilikan Pemprov di perusahaan bir itu menurut kami, menurut hemat kami, tidak sesuai dengan visi yang kami tawarkan kepada warga Jakarta. Dan kami melihat bahwa akan lebih memiliki kepentingan strategis bagi kami untuk merealisasikan divestasi perusahaan bir tersebut, dan hasilnya itu diinvestasikan untuk hajat hidup orang banyak. Dan meskipun Pemprov nampaknya harus siap ini untuk kehilangan pemasukan daerah puluhan miliar rupiah dari dividen dari PT Delta Jakarta ya Bang Sandi. Nah, pertanyaan terakhir ini soal penutupan beberapa tempat hiburan malam, tidak eksklusif Alexis, tapi ini apakah sudah memperhitungkan dampak ekonominya dari penutupan tempat-tempat hiburan malam di Jakarta? Yang kami akan lakukan adalah penutupan hiburan malam jika melanggar hukum. Dan banyak sekali pertanyaan di dalam masa kampanye kemarin, bagaimana kebijakan kami. Dan kebijakan kami harusnya tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selama ini kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum untuk hiburan malam yang berkaitan dengan prostitusi itu tajam ke bawah, tapi sangat tumpul ke atas. Kalau kita dekat dengan kekuasaan, kita mampu untuk para pengusaha tersebut mampu untuk mendapat perlindungan. Nah, ini yang harus kami yakinkan kepada warga masyarakat, bahwa kita sangat-sangat komit terhadap prinsip kesetaraan. Bahwa kalau melanggar hukum, walaupun itu disinyalir ada kedekatannya dengan penguasa atau dekatan dengan backing yang kuat, kami harus tetap tegas bahwa hukum itu setara, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita hadirkan Jakarta yang tentunya lebih bermartabat. Dan berkaitan dengan bisnis-bisnis, kami ingin justru menarik lebih banyak investasi di wisata, termasuk wisata malam yang tentunya tidak melanggar hukum. Kita lihat sendiri di Istanbul, ada Sufi Dance, di daerah-daerah lain, di belahan dunia lainnya banyak sekali kegiatan malam, di Las Vegas juga, yang sekarang sudah jauh dari kegiatan-kegiatan yang bernuansa prostitusi, yang sangat tidak sekarang menurut kami sudah tidak menjadi zamannya lagi gitu. Bangkok saja sudah mulai menjauhi image tersebut. Dan menurut kami ini menjadi tantangan buat Jakarta, bagaimana kita tetap menarik bagi investasi di bidang pariwisata, tapi kita tetap komit untuk menghadirkan semuanya dalam koridor hukum. Bagi Jakarta dan juga pastinya tantangan bagi Bang Sandi sendiri, karena banyak sekali harapan dan ekspektasi di pundak Anda. Kami harapkan semuanya dapat tercapai, janji-janji ekonomi Anies Sandi demi kesejahteraan warga Jakarta. Terima kasih Bang Sandi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.